Shalom, salam sejahtera untuk kita sekalian. Sebelum kita memulai aktivitas kita dalam satu hari ini, marilah kita terlebih dahulu mendengarkan firman Tuhan yang tertulis pada 2 Timotius 2 ayat 15. Usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, istilah fit and proper test atau uji kelayakan memang akhir-akhir ini sangat gencar dilakukan untuk mencari pribadi yang jujur, loyal, dan memiliki dedikasi yang tinggi. Oleh karena itu, hal-hal yang diuji adalah integritas, kejujuran, moralitas, dan lain sebagainya dari diri seseorang. Diharapkan orang yang dinyatakan lulus uji kelayakan, tentunya mereka akan menjadi panutan bagi banyak orang. Menjadi pertanyaan, apakah pelaksanaan uji kelayakan itu sendiri sudah terbebas dari pengaruh-pengaruh yang negatif seperti kolusi, korupsi, dan nepotisme? Karena ada banyak orang yang dinyatakan lulus, tetapi mereka belum mampu untuk mempertanggungjawabkannya dengan baik. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, uji kelayakan juga menjadi perhatian khusus Rasul Paulus kepada Timotius. Belajar dari pengalaman, Rasul Paulus melihat dan menyaksikan ternyata masih ada para pemberita Injil yang melakukan penyimpangan seperti Himeneus dan juga Filetus. Bagi Paulus, orang-orang seperti ini harus diwaspadai karena pengajaran-pengajaran yang mereka lakukan itu menyimpang, dan itu bisa membuat iman jemaat menjadi terguncang. Oleh karena itu, Paulus mengingatkan dengan tegas kepada Timotius untuk meneruskan tongkat estafet pekabaran Injil haruslah kepada orang-orang yang memenuhi standar kelayakan. Standar kelayakan yang dimaksud oleh Paulus adalah meniru Kristus itu sendiri. Oleh sebab itu dalam ayat 19 dia mengatakan, setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Demikian juga yang tertulis dalam 1 Yohanes 2 ayat 6. Dikatakan, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Kristus menjadi standar kelayakan karena ia adalah pribadi yang jujur, karena ia adalah pribadi yang bertanggung jawab, karena ia adalah pribadi yang setia. Ia tidak pernah malu, dan dia dengan terus terang selalu memperkatakan segala kebenaran-kebenaran Allah. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, sebagai umat yang menerima panggilan Allah, baik panggilan secara khusus, yaitu setiap pribadi yang menerima tahbisan, dan juga panggilan secara umum, yakni setiap orang yang sudah dibaptis dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kita harus merenungkan, apakah kita sudah memenuhi standar kelayakan itu? Apakah kita sudah mampu meniru Kristus? Tentu bagi yang menerima panggilan Allah, seharusnya mutlak baginya untuk memiliki sifat ilahi itu, hidup yang mampu mencerminkan, hidup yang mampu meniru Kristus. Oleh karena itu, marilah kita dengan senang hati mempertanggungjawabkan iman kita di hadapannya dengan mempersaksikan Dia dalam segala aktivitas kehidupan kita dimanapun kita berada. Kiranya Tuhan menguatkan dan memberkati kita sekalian. Amin.
di ngolumon Tuhan menjaga ho. Holong nado mangon di honho Tuhan menjaga ho.